Baik, kita mulai pertemuan kita. Kita lanjutkan dengan materinya masalah ruang vektor. Jadi ruang vektor ini, kalau kita berbicara ruang dimensi 3, yang dimana setiap vektor A, B, C, elemen dari P, vektor P, dan S, T itu elemen dari bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama adalah vektor A ditambah vektor B itu anggota dari vektor V. Ini sifatnya tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Sifat ini berlaku sifat komutatif. Kemudian selanjutnya adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dalam penulisannya. Jadi vektor A ditambah vektor B dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan vektor C. Itu menghasilkan vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C, di mana yang dikerjakan adalah vektor B ditambah C dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan vektor A, maka sifat yang berlaku adalah sifat asosiatif. Yang keempat adalah terdapat vektor 0, di mana elemen dari vektor P, sehingga vektor A ditambah vektor 0 itu sama dengan vektor A. Ini merupakan sifat kewujudan dari vektor 0. Selanjutnya adalah terdapat negatif dari vektor A, elemen dari vektor P, sedemikian sehingga negatif dari vektor A ditambah dengan vektor A itu sama dengan 0. Ini merupakan sifat kewujudan dari inverse. Selanjutnya adalah S dikali dengan vektor A, di mana elemennya atau anggotanya dari vektor P. Ini tertutup terhadap perkalian dengan skalar S. Kemudian yang ketujuh, S dikali dengan T dikali dengan vektor A itu sama dengan S dikali T dikali vektor A. Kemudian sifat yang kedelapan berlaku sifat distributif. Distributif ini adalah distributif kiri dan distributif kanan. Yang pertama distributif kirinya adalah S dikali dengan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan S dikali vektor A ditambah dengan S dikali dengan vektor B. Selanjutnya adalah sebelah kanan, jadi S ditambah dengan T dikali dengan vektor A itu sama dengan S dikali vektor A ditambah dengan T vektor A. Ini berlaku sifat distributif. Yang selanjutnya adalah 1 dikali dengan vektor A menghasilkan vektor itu sendiri atau vektor A. Pada himpunan V yang untuk setiap dua unsurnya dilakukan proses penjumlahan dan setiap unsurnya dikalikan dengan skalar sehingga memenuhi sifat 1 sampai dengan sifat 10 di atas, himpunan seperti itu disebut dengan ruang vektor real atau ruang linear real. Artinya kalau misalkan ada himpunan P dan setiap proses pembuktiannya berlaku sifat 1 dengan sifat sampai dengan sifat 10 ini, maka dikatakan himpunan tersebut merupakan ruang vektor real. Selanjutnya adalah bagaimana definisi atau pengertian dari ruang vektor. Ruang vektor real di mana himpunan tak kosong P dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar disebut vektor real itu bila untuk setiap vektor A, vektor B, dan vektor C merupakan elemen dari vektor P dan S dan T anggota dari R berlaku sifat 1 sampai dengan sifat 10 di atas. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya R dalam ruang dimensi N, artinya R dikali sampai dengan N kali, yakni himpunan pasangan atau tupel terurut N bilangan real, dan A merupakan elemen dari Rn, maka A sama dengan A1 sampai dengan AN, di mana A1 elemen dari R, kemudian I itu merupakan 1 sampai dengan N. Dengan menggunakan pengertian penjumlahan, perkalian, dan skalar, dengan kesamaan vektor seperti ruang dimensi 3, maka vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan A1
ditambah dengan B1, A2 ditambah dengan B2, ditambah sampai dengan AN, ditambah dengan BN. Kemudian sifat yang kedua adalah S dikali dengan vektor A. Artinya S dikali dengan A1, kemudian koma S dikali dengan A2 sampai dengan S dikali dengan ANN. Sifat yang ketiga adalah vektor A sama dengan vektor B atau sama dengan AI sama dengan BI, di mana I 1 sampai dengan N. Dan sifat-sifat bilangan real dapat dibuktikan bahwa sifat 1 sampai dengan 10 berlaku untuk ruang dimensi N. Misalkan untuk sifat-sifat berikut. Nah, jadi ada 3 yang dibuktikan. Nah, ini terbukti bahwa N itu adalah atau V adalah ruang vektor real dalam ruang dimensi Rn. Jadi dibuktikan yang pertama adalah 1 tambah B elemen dari ruang Nn dimensi N karena AI ditambah BI itu elemen dari R. Kemudian A ditambah B sama dengan B tambah A karena AI ditambah BI sama dengan BI ditambah AI. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C karena AI ditambah BI ditambah dengan CI sama dengan AI ditambah dalam kurung BI tambah CI untuk setiap I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, untuk sifat-sifat lainnya dapat dibuktikan berlaku sifat atau vektor realnya. Kemudian kita lanjutkan kepada ruang bagian. Jika W, himpunan bagian dari P, dikatakan W adalah sekumpulan dari satu vektor atau lebih dari ruang vektor V, maka W disebut sebagai subruang atau ruang bagian dari V jika dan hanya jika kedua kondisi di bawah ini berlaku. Artinya, W itu dikatakan subruang atau ruang bagian dari P jika yang pertama, W tidak sama dengan himpunan kosong, maka tunjukkan 0 merupakan anggota dari W. Kemudian jika U dan P elemen atau anggota dari W, maka U ditambah P elemen dari W. Yang ketiga adalah jika K adalah sembarang skalar, maka K dikali U merupakan elemen dari W. Artinya, W dikatakan ruang bagian atau subruang kalau memenuhi ketiga syarat ini. Kita lihat contohnya. Tentukan apakah W yang merupakan kumpulan titik-titik X, Y di ruang R2 atau dimensi 2 dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah ruangan bagian dari dimensi 2. Nah, penyelesaiannya, kondisi 1 memang terpenuhi. Namun, kondisi 2 terpenuhi jika U sama dengan 1,2 berada di dalam ruang vektor P dan K sama dengan min 1. Maka KU sama dengan min 1, min 2. Ini tidak berada di ruang vektor P. Oleh sebab itu, W bukan merupakan ruangan bagian dari ruang bagian dari P. Materi selanjutnya adalah bebas linier dan bergantung linier. Jika terdapat sekumpulan vektor H di mana isinya adalah atau anggotanya adalah P1 sampai dengan Pn, maka persamaan linier homogen yang mengandung vektor-vektor tersebut yakni A1 dikali P1 ditambah dengan A2 kali P2 ditambah dengan sampai dengan AN dikali PN sama dengan 0 mempunyai jawaban minimal 1 yaitu ketika setiap koefisiennya A1 sampai dengan N sama dengan 0 sehingga H disebut dengan kumpulan bebas linier atau dalam hal ini linearly independent. Jika ditemukan jawaban lain maka H disebut sebagai kumpulan bergantung linier atau linearly dependent. Vektor-vektor S dikatakan bebas linier jika persamaan 0 sama dengan K1S1 ditambah dengan K2 dikali S2 ditambah sampai dengan K di N di Sn, maka memiliki penyelesaian K1 sampai dengan Kn itu sama dengan 0. Jika ada penyelesaian lain untuk nilai K1 sampai dengan Kn selain 0, maka dikatakan vektor-vektor S bergantung linier. Kita lihat contohnya. Apakah vektor-vektor berikut P1 1,0,1
kemudian P2 2, min 1 3, dan P3 sama dengan min 3 1 dan min 4 itu saling bebas linear atau bergantung linear. Nah, untuk mengecek kebergantungan linear, langkah yang harus kita lakukan adalah menuliskan persamaan homogen yang mengandung vektor tersebut. Jadi A1 dikali P1 ditambah dengan A2 kali P2 ditambah dengan A3 kali P3 sama dengan 0. Berarti A1 dikali dengan P1-nya 101, kemudian A2 dikali dengan P2, P2-nya 2, min 1, 3, diambil dari soal. Kemudian A3-nya adalah P3-nya dikali dengan P3, min 3, 1, dan 4 ini ya. Nah, diperoleh persamaan, di hasil persamaan perkaliannya adalah A1 ditambah dengan 2A2 dikurang 3A3 sama dengan 0, min A2 ditambah A3 sama dengan 0, dan A1 ditambah dengan 3A2 min 4A3 sama dengan 0. Didapatkan A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 1. Jadi vektor P1, P2, dan P3 adalah bergantung linear. Jika dihasilkan nanti ternyata misalkan ada soal lainnya A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0, maka P1, P2, dan P3 ini dikatakan bebas linear. Tapi karena dia menghasilkan nilai 1, maka dikatakan bergantung linear. Itulah materi kita tentang ruang vektor sampai dengan bergantung linear. Kita lanjutkan materinya di pertemuan berikutnya.